Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita memasuki pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai solusi matriks pada suatu persamaan linier. Nah, jadi teman-teman sebelumnya mungkin pas SMA diajarin bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linier dengan eliminasi ataupun substitusi. Nah, namun di level ini kita akan menyelesaikannya dengan metode matriks. Nah, kenapa dengan metode matriks? Karena nantinya itu ada suatu permasalahan fisika di mana akan ada suatu persamaan linier yang kompleks. Artinya kompleks itu dia itu akan sangat banyak persamaan linearnya. Nah, kemudian kalau semisal diselesaikan dengan metode substitusi maupun eliminasi yang pas diajarin SMA dulu, nah itu sangat rumit dan tidak memungkinkan. Nah, karena itu harus diselesaikan dengan metode matriks. Oke, lanjut saja. Jika terdapat suatu sistem persamaan linier seperti berikut, ada A1X plus B1Y plus C1Z sama dengan D1 dan seterusnya, di mana tanda A, B, C, dan D ini adalah suatu nilai yang sudah diketahui, sedangkan X, Y, dan Z itu adalah variabel yang akan kita cari nilainya. Nah, kemudian dari persamaan linear tersebut dapat kita tuliskan seperti matriks berikut. Ada A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 dikalikan X, Y, Z sama dengan D1, D2, D3. Nah, oke. Nah, dari bentuk matriks seperti ini, itu untuk memudahkan biasanya ditulis juga dalam bentuk matriks augmented matrix seperti berikut. Nah, antara matriks yang ini sama yang ini sebenarnya esensinya sama aja, akan tapi pada augmented matrix, nah itu X, Y, Z-nya nggak kita tulis. Nah, kemudian tujuannya itu sebenarnya untuk memudahkan ketika pengerjaannya nanti. Oke, lanjut. Nah, kemudian yang akan kita pelajari itu metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, dengan metode eliminasi Gauss-Jordan ini, kita nantinya akan memanipulasi suatu matriks menjadi matriks identitas. Nah, kemudian untuk menjadikannya suatu matriks identitas, nah itu kan perlu dilakukan operasi-operasi kan. Nah, kemudian apa saja sih operasi yang boleh dilakukan? Operasi baris yang boleh dilakukan yaitu menukar antara dua baris. Nah, itu boleh. Nah, kemudian mengalihkan baris itu boleh, akan tetapi tidak boleh dikalikan dengan bilangan 0. Dikalikannya harus dengan bilangan yang bukan 0. Nah, selain mengalihkan, itu juga bisa menambahkan baris dengan baris yang lain. Seperti itu. Jadi menukar, mengalihkan, dan menambahkan itu boleh dilakukan. Oh ya, kalau menambahkan ini bukan dengan bilangan tertentu ya, akan tapi dengan baris yang lain seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kemudian eh, ya seperti yang disampaikan barusan bahwa eliminasi Gauss-Jordan ini bertujuan untuk memanipulasi matriks menjadi matriks identitas. Nah, apa itu matriks identitas? Nah, semisal ada suatu matriks dengan pola seperti ini, apabila dimanipulasi menjadi matriks identitas akan menjadi diagonalnya akan menjadi 1, diagonal atasnya akan 0, dan diagonal bawahnya akan menjadi 0. Seperti itu. Nah, nanti konsekuensinya, kalau semisal dimanipulasi menjadi matriks identitas seperti ini, nanti yang kanan ini, kalau semisal dalam bentuk augmented matrixnya ya, yang kanan sini, yang paling kanan, kolom yang paling kanan, itu akan berubah nilainya. Dan nilai ini yang akan menjadi hasil dari X, Y, Z-nya, seperti itu. Oke, kita langsung ke contohnya. Misalkan terdapat suatu sistem persamaan linier dengan persamaan yang pertama L1 yaitu 2x tambah y min z sama dengan 8. Persamaan kedua min 3x min y plus 2z sama dengan 11. Dan min 2x plus y plus 2z sama dengan min 3. Kita tuliskan persamaan matriksnya dulu. Langsung kita tulis augmented matriksnya ya. Nah, jadi seperti ini augmented matriksnya. Jadi X, Y, Z-nya tidak perlu kita tulis lagi. Oke, selanjutnya kita lakukan manipulasinya. Jadi untuk menjadikannya suatu matriks identitas, nah biasanya langkah yang dilakukan itu diagonal bawahnya dulu yang dinolkan biasanya. Biasanya di bagian ini baris kedua yang elemen paling kiri dijadikan 0. Nah, terus yang baris ketiga
elemen paling kiri juga dijadikan 0. Nah, baru kemudian yang ini dijadikan 1, terus ini yang dijadikan 0, seperti itu. Kita langsung saja coba lakukan. Oke, pada baris kedua agar jadi 0, itu ditambahkan dengan L1 yang dikalikan 3/2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di baris ketiga agar menjadi 0 elemen kirinya, itu ditambahkan dengan L1. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, jadi biar ini menjadi 0, dia itu ditambahkan dengan baris pertama yang dikalikan 3/2, seperti itu. Agar ininya 0. Nah, kemudian yang baris ketiganya agar menjadi 0, dia itu langsung ditambahkan dengan baris ke-1. Lanjut. Nah, jadi elemen yang kirinya udah 0, selanjutnya menjadikannya elemen yang di sini menjadi 0. Caranya gimana? Dengan mengalihkan ditambahkan dengan min 4 L2. Jadi ini awalnya 2, kalau semisal dikalikan dengan min 4 L2, nah dia tuh ininya akan 0. Dan ininya juga tetap 0. Nah, kalau semisal kita mengoperasikan dengan L1, nah di sini itu belum tentu 0. Nah, makanya kita operasikan dengan yang di L2-nya aja, karena di L2 ini kirinya kan sudah 0. Jadinya tidak akan terganggu. Seperti itu. Nah, setelah diagonalnya 0, selanjutnya diagonal atasnya yang kita jadikan 0. Setelah diagonal atasnya menjadi 0, baru menjadikannya diagonal tengahnya menjadi 0. Menjadi 1, maaf. Nah, kemudian baru akan kita dapatkan hasilnya. Dengan X sama dengan 2, Y sama dengan 3, Z sama dengan min 1. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita mengimplementasikan dalam matriks, dalam MATLAB, kita harus tahu beberapa sintaks yang harus kita kuasai, seperti membuat matriks dengan cara kurung kurawal. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, kemudian ini spasi, angka, spasi, angka, spasi, angka. Nah, itu akan menjadi suatu matriks dengan kolomnya sebanyak n dan barisnya hanya 1. Nah, kemudian untuk membuat matriks dengan kolom sebanyak 2 dan barisnya sebanyak 2 itu pisahkan dengan tanda titik koma. Nah, kemudian untuk menggabungkan matriks itu tinggal pakai kurung siku, kemudian matriks A, B, seperti itu. Nah, kemudian untuk mencari elemen matriksnya, semisal elemen ke n, nah itu akan menggunakan kurung biasa, C, kurung biasa, kemudian elemen matriks keberapa yang akan kita cari, seperti itu. Nah, kemudian kalau semisal matriksnya itu bukan 1x1, nah untuk mencari elemen baris ke I dan ke long ke K, itu kita sintaksnya berupa C buka kurung I, K. Ini baris, kolomnya itu K-nya itu kolom. Nah, kemudian kalau kita mau membuat matriks dengan nilainya 0, kemudian ukurannya n kalikan n, itu dengan fungsi zeros buka kurung n. Nah, kemudian jika nilai barisnya itu tertentu dan nilai kolomnya itu tertentu, artinya semisal teman-teman ingin baris dan kolomnya itu berbeda, dengan semua angkanya nilainya 0, itu dengan cara zeros buka kurung I, K. Kemudian jika ingin membuat matriks identitas, yaitu dengan I, kemudian n ini ukuran matriksnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk mentranspos itu bisa dengan fungsi transpos, kemudian buka kurung, yang ditranspos adalah matriksnya apa, seperti itu. Atau bisa juga dengan variabel matriksnya itu apa, kemudian kita kasih tanda kutip di akhirnya. Nah, kemudian untuk mengetahui panjang matriks, kita dapat lakukan dengan fungsi length. Fungsi length diikuti dengan buka kurung, dan kita masukkan variabel matriksnya. Nah, kemudian untuk contoh yang lebih realnya, di video selanjutnya saya akan membahas mengenai
konsep-konsep dasar matriks ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.